Terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Salam sejahtera. Semoga makhluk di jagat raya yang kelihatan atau tidak kelihatan semua damai, abadi, sejahtera sesuai dengan hukum mereka masing-masing. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, terima kasih Anda begitu setia terhadap Kiprah Jati ini, karena memang kita ingin mendekat ke perasaan Anda. Oleh karena itu, semua kritik, saran, dan SMS ataupun telepon langsung selalu diperhatikan oleh Dhamma TV dengan senang hati. Dan juga hari ini kita akan masih pengen melanjutkan. Kebetulan kita masih berada di Wisma Puri Agung Asoka ini. Dan sebenarnya para penonton, hari ini saya itu mengundang rekan-rekan untuk melanjutkan pembicaraan yang lalu dari makna, hakiki, dan tujuan-tujuan terakhirnya. Tapi teman-teman kelihatannya kok masih belum ada. Wah, ini apa? Monggo silakan. Monggo rayu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Monggo silakan. Monggo. Lah ini juga dulu. Terima kasih. Monggo. Iya. Dulu belum tutup loh ngomongnya, ya lah. Iya. Wah, gitu jangan. Orang yang sepuh itu nyabrang harus didampingi, ya. Iya, betul. Monggo, silakan. Nah, kebetulan dulu itu kan ngomongnya terpotong-potong ya, nggak gayeng. Kalau ngumpul berempat ini kan bisa digodok bareng-bareng sampai melunyuh ya. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, kalau tidak salah minggu yang lalu kita masih belum begitu cair. Kita bicara tentang budaya, pelaksanaan politik, metode kepemimpinan, perpilkadalan dan lain sebagainya, yang kelihatannya itu semakin lama semakin jauh dari cita-cita leluhur dan kudangan leluhur. Kalau tidak salah ini dulu ya, Gendar ya. Yeah. Kalau tidak salah leluhur kita itu sudah meninggalkan warisan-warisan yang begitu sangat indah tentang demokrasi, tentang politik dan lain sebagainya. Mungkin bisa dicuplek salah satunya. Salah satu kalau kita bicara lagi ya, tentang warisan leluhur, itu hakikat. Nah, kita kalau satu berarti bicara hakikat. Kan gitu ya. Jadi hakikatnya itu kita berbicara dengan tentang gotong royong yang bernilai ketuhanan, yang bernilai perikemanusiaan, yang bernilai pada musyawarah, yang bernilai pada keadilan. Jadi gotong royong yang oleh Bung Karno itu merupakan saripati dari Pancasila. Nah, cuman ada kekeliruan Ki. Ketika para pengajar ya Ki Bimo, ya sama Ki Bowo, pengajar bukan pendidik. Ketika pengajar menyampaikan bahwa Bung Karno itu salah, wong Pancasila kok diperas-peras akhirnya menjadi gotong royong. Nah, karena beliau-beliau sebagai pengajar, tapi kalau pendidik maka dia akan mengelaborasi. Jadi mengeksplor, mencari tahu sebanyak-banyaknya. Nah, gotong royong itu ternyata bukan berdiri sendiri, tetapi ini disaripatikan dari 5 sila Pancasila itu sebagai punjering negara. Nah, itu. Jadi apapun, mulai dari kita itu peranata agama, harus ada unsur gotong royong. Betapa tidak, tidak semua orang yang membangun masjid itu beragama Islam, sholat, tidak selalu. Apalagi kalau kita pergi ke Tator ya, Bimo, bawa ke Tanah Toraja, sudah membudaya di sana. Ke daerah Maluku, ya, walaupun dulu katanya ada konflik, itu kan diciptakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah itu, jadi gotong royong itu esensi dari kehidupan seluruh anak bangsa di dunia.
bukan Indonesia saja. Tetapi tidak bermaksud etnosentrisme begitu ya Ki ya. Atau memusatkan pemujaan berlebihan pada Jawa atau Nusantara, tidak begitu. Nah, tetapi memang cikal bakal anak bangsa kalau disebut dengan kerajaan terbesar dunia tidak ada Ki, kecuali kerajaannya Sulaiman. Oh, deh, sebentar, G. Betul, saya menarik sekali. Sebelum nanti kerajaan Sulaiman itu dilanjutkan ya. Iya. Saya ingin ke Pak Budoyo, Pak Mas ini, Mas Bowo. Yang lalu Anda itu kalau nggak salah belum selesai itu waktu bicara masalah bentuk-bentuk kekuatan yang difondameni oleh budaya. Anda sebagai orang yang aktif di religi, juga Anda sebagai orang yang telaten ke lingkungan ya, lalu juga berbicara secara nasional dan dengan bangsa, sudah barang tentu ada alasan. Sebenarnya alasan yang bagaimana yang dimaksud tentang fondamen budaya bangsa tadi itu? Iya, terima kasih Pak Jati. Begini, kalau bicara tentang fundamen atau yang mendasari, saya tidak akan menjelaskan atau berbicara dari sisi pengajaran politik, tetapi dari dasar kesadarannya manusia itu sendiri. Dalam hal ini manusia yang katanya Ki Indarwanto tadi itu, Ustadz ini, adalah yang sadar kepada Gusti yang ngakaryo jagat ini. Nah, saya ingin mengambil contoh saja sebagai pertanyaan reflektif ya. Bangsa ini atau mungkin termasuk kita-kita secara rendah hati, mungkin kita cuma para aktivis yang melakukan hal-hal formal saja. Maksud saya begini, misalnya saya sebagai orang yang mengaku Katolik, Pak Jati ya, mungkin saya sudah melakukan seluruh prosedur formal, misalnya doa berdoa, saya sudah ngambil air suci, saya sudah membuat tanda salib, tangan saya sudah ngapu rancang, tubuh saya sudah bertelut, mulut saya sudah mengucapkan segala doa-doa formal. Tetapi apakah kesadaran saya membiarkan Allah sebagai Allah? Jangan-jangan ketika saya melakukan prosedur formal ini dilihat orang benar, tapi sebetulnya saya sedang sibuk berbicara dengan pikiran saya sendiri dan memerankan Gusti Allah itu sebagai pendengar, bahkan sebagai pelayan. Ya, jadi saya belum terbuka, belum membuka diri, hanya diam mendengarkan Gusti yang bersabda lewat kesadaran raso, bukan roso ya, raso, kesadaran jiwa. Kalau roso itu indrawi, rasa kalau bahasa Sanskritnya. Nah, jadi bangsa ini mungkin sudah melakukan seluruh prosedur berbangsa dan bernegara, tapi apakah kita cuma melakukan itu dan cukup disebut baik, tapi tidak didorong oleh kesadaran roh bangsa yang menurut Ki Indarwanto tadi itu adalah Pancasila tadi itu. Sementara mungkin itu. Ini hampir ketemu ini. Kalau nggak salah tuh memang minggu yang lalu ditutup oleh Ki Bimo yang tergesa-gesa mau pamit keluar sebentar dulu, itu masalah humanisme. Kalau begitu, jadi apakah bisa dikatakan ukuran baiknya manusia itu akan terwujud dalam bentuk keberhasilan suatu bangsa yang berjalan sesuai dengan etika dan aturan main yang normatif? Apa kurang lebih begitu? Nah ini biasanya ini Pak Bimo yang aktif di bidang sosial budaya, yang minggu yang lalu bicara tentang humanisme. Itu sebenarnya humanisme itu dari kata apa, lalu arahnya kemana? Idealisnya bagaimana, Pak? Jadi berbicara tentang humanisme kan
asal katanya human ya. Human itu ya menungso, itulah manusianya. Lah isma ya seperti yang biasanya kita ikuti bahwa berbicara tentang kemanusiaan itu, humanisme itu kemanusiaan. Lah kemanusiaan ini, humanisme ini ternyata juga sudah tercantum di dalam dasar negara kita, yaitu kemanusiaan atau pri-kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bajunya batik, jelas itu batik, entah itu Lamongan, entah Solo, entah Jogja, entah Magelang, yang terang itu produksi nasional. Topinya itu kalau tidak salah Tasikmalaya dan sepatunya, nah ini deket ini Polean, karena Polean itu jangan dipikir loh, bukan rajin. Malang itu terkenal sejak zaman Singosari, pemahatan candi-candi terhalus seluruh dunia. Harus bangga sebagai anak cucunya Kendedes itu. Nah, berbicara tentang kemanusiaan yang adil dan beradab ini untuk saat ini pun masih merupakan satu PR loh Mas Jati. Apakah kita sudah melakukan kemanusiaan itu adil? Apakah kita sudah melakukan kemanusiaan itu dengan adab kita, dengan peradaban kita, dengan kemajuan tadi yang dikatakan oleh sesuai dengan rasa kita itu, jiwa kita? Apa bicara kemanusiaan berhenti di nalar saja? Ini masih menjadi PR bersama. Dan saya tadi begitu Ki Darwarto itu bicara tentang gotong royong, jujur aja saya tergugah loh. Lah, gotong royong ya ini dari bahasa Sunda. Gotong royong ini artinya diangkut, diangkat, dijinjing bersama-sama, diroyong. Ya, ini bersama-sama. Nah, ini merupakan satu contoh bahwa pola hidup kita itu gak iso dewean. Jadi melakukan apapun itu ya ayo bareng. Nah makanya di dalam perkembangan peradaban itu, apakah kita ini sudah melakukan gotong royong di dalam kita bernegara dan berbangsa? Apakah kita sekarang berpikir bahwa pemimpin itu cek melaku dewe, wong awake dewe gak ini wis jarno ae? Apakah seperti itu? Sehingga kita yang saya lihat sekarang ini kayaknya gotong royong itu tidak hanya luntur, tapi sudah distorsi gitu loh. Ya, gotong royong itu dimanfaatkan hanya pada saat-saat tertentu. Misalnya, wes saiki lek wis pemilu, wah partai-partai koyoke gotong royong banget gitu loh. Bareng wis rebutan sing jenenge kuwasa, ilang gotong royongnya yang mestinya bergotong royong untuk kemaslahatan bangsa, ya, untuk tujuan-tujuan bangsa dan bernegara luntur Mas Yati. Jadi main gotong tok gitu loh. Lah inilah sesuatu yang mesti kita amati terus menerus, apalagi berbicara tentang kemanusiaan. Kalau kemarin ya saya datang beridul fitri ke Mas Jati nah ketemu teman-teman, saya ucapkan ucapan selamat Idul Fitri ya. Mungkin karena ya tetap apakah kita berlainan keyakinan atau apa itu untuk Nusantara itu enggak jadi soal gitu. Pak Isdarwanto, saya manggilnya Pak Ustadz gitu ya. Ini Mas Bowo ini karena dulu teman sekolah ya Kang gitulah ya. Ini dan saya mungkin punya keyakinan berbeda kan gitu loh. Gini ya. Tapi di dalam hati ini lek ngecapno selamat ya selamat temenan gitu loh. Lah ini yang sudah diberikan contoh oleh nenek moyang kita, memanfaatkan Idul Fitri ini justru tidak lihat dari perkara agamanya, enggak, tapi esensi dari agama itu. Ini yang kita ini loh, lek pas Idul Fitri iku preine ae bareng, lalu ada keinginan untuk pulang bersama supaya ketemu dengan yang lebih tua. Ini tetap berlanjut. Jadi bisa kita katakan bangsa kita itu begitu luhur budinya. Yang ada itu melihat
sesuatu kegiatan meskipun dulu bermula dari kelompok tertentu, tapi setelah bermanfaat untuk kemanusiaan, ternyata lalu menjadi milik bersama, begitu. Iya. Nah, inilah tadi yang saya katakan sebagai hasil dari yang tadi dikatakan bahwa hasil pemikiran yang menghasilkan juga peradaban, ya, budaya itu kecerdasan, lebih halus lagi ke rasa menjadi budi. Hasil dari budi adalah pakerti. Pakertinya budi, ini budi pekerti. Ini juga dari bahasa Sanskerta. Jadi kita tidak hanya kalau penalaran itu ilmu pengetahuan atau sains saja, tapi dari budi tadi, dari rasa tadi, budi pekerti harus dijalankan seimbang, Mas Yati. Jadi kalau salah satu ditinggalkan, ini akan menjadi goyah. Orang tidak akan ini ilmu untuk ilmu itu saja yang berdasarkan penalaran. Juga tidak bicara tentang rasanya saja. Wes kebatinan aja lah pokoknya kira-kira seperti itu. Tidak bisa begitu. Karena kita ini hidup sebagai manusia. Jadi loro-lorone ini, loro atunggal antara penalaran dan raso ini nggak bisa dipisahkan. Nah, inilah yang mesti kita berterima kasih kepada para pendiri republik ini. Ini harus tetap bersatu menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Oh iya, waduh. Aduh, terima kasih para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Berbicara dengan orang bijak itu memang menyegarkan hati. Dan inilah saya sangat gembira sekali secara pribadi karena Dhamma TV memberi fasilitas yang leluasa untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dan keteguhan. Dan saya melihat tamu-tamu bertiga itu jiwa nasionalismenya tinggi-tinggi. Bentuk terlihat dari apa? Dari cara berpakaiannya. Kita mulai dari Ki Bimo. Bajunya batik, jelas itu batik, entah itu Lamongan, entah Solo, entah Jogja, entah Magelang. Yang terang itu produksi nasional. Topinya itu kalau tidak salah Tasik Malaya. Dan sepatunya, nah ini deket ini, Polean. Karena Polean itu jangan dipikir loh, bukan rajin. Malang itu terkenal sejak zaman Singosari. Pemahatan candi-candi terhalus seluruh dunia. Harus bangga sebagai anak cucunya Ken Dedes. Itu gambarnya ada di sana. Nanti bisa diinsert sedikit biar kenal ya anak cucu ya. Nah, Pak Bowo juga begitu. Sederhana, putih, dan ini kainnya kain ini kalau tidak salah tenunan lawang ini. Tapi begitu bangga dan begitu manis karena seniman. Ini gandengannya ini gandengannya ini. Ini Pak Indar juga begitu. Jangan dipikir kopiah ini bukan nasionalisme. Justru di Timur Tengah nggak ada kopiah. Kopiah ini dari apa? Dari Kuluk Kanigoro. Kuluk Kanigoro, Jamang Mas Sungsun Tigo, Kinancingan Garuda Mungkur. Itu ayat. Kenapa ayat? Kuluk Kanigoro itu atasnya ada mendil begitu ya. Terus di situ kalau sekarang itu loh pusatnya Borobudur itu loh. Artinya ketuhan itu harus kerucut, harus segitiga ya. Ilmu ilmu ritual spiritualisme. Nah, begitu. Arahnya ke sana. Nah, ini juga begitu. Lalu sekarang Kuluk Kanigoro itu diproklamirkan, dimulai dari Bung Karno, Bapak Agus Salim, dan tokoh-tokoh nasional sehingga milik nasional. Dan menjadilah songkok nasional. Cuma gini, ya toh, semua sudah diurai. Nah ini kalau lihat apa itu bajunya Ki Jati, nah ini boleh jadi dibilang koko, tetapi kok ya gini atau Ki, panjenengan pakai apa itu udeng dari Bali. Nah, ini sebetulnya Ki Jati ini terus pakai jarit. Iya. Nah, ini ya. Ini harus dijelaskan Ki. Nah, terus habis itu selendangnya ini dari mana? Apa ya pinjem teka apa tuh yang yu bakulan jamu tuh itu. Nah, motifnya apa? Nah, gitu. Gak sembarang digawe. Ini jenenge melempar batu akhirnya nyepyok di muka ini. Ini piye? Terpaksa saya juga harus ya. Ini salah satu kecintaan saya. Saya sendiri sebenarnya darahnya itu Ojo darah. dawa-dawa Ki, ngene Ki.
Jenengan harus dari ujung gitu. Oh gitu ya? Iya. Dari mana dulu ini? Iya. Ini bisa disebut iket atau udeng ya. Iya. Bahasa Balinya terus terang enggak tahu saya. Nanti tanya Mas Mayong. Akhirnya iket itu diikat. Betul. Udeng itu mudeng. Ikatlah kepalamu dengan baik. Mudeng itu mengerti. Mengertilah bahwa Tuhan tidak jauh dari urat lehermu. Nah itu kalau bahasa Al-Quran, nahnu akrobun ilahi min khablil warid. Lah. Jadi Tuhan itu lebih dekat dari urat lehermu. Iya, makanya lek wadul harus menjeru, Iya, jangan ke sana. jangan keluar. Jadi kalau golek ke sana keliru ya. Keliru. Nah, ini golek rono. Siapa yang mengenali dirinya sendiri, maka dia akan bertemu dengan Tuhan. Iya, dan ini Terus ini, nah, ini ada sejarahnya. Nah. Ini namanya batik Solo, Parang Barong. Ini diciptakan pada abad ke-18 60-an oleh panjenengane Eyang Sultan Agung Hanyokrokusumo. Beliau itu sangat gelisah karena Nusantara dijak-jakan karo penjajah bangsa Walanda. Wah, beliau mengirim tentaranya bergerak ke Jakarta. Waduh, dibumi-hanguskan Jakarta. Lalu menciptakan batik ini namanya Parang Barong. Perang barong tuh amu-amuan. Duk kayak barongan itu loh, Pak. Amu-amuan orang mati. Ayo. Parang itu apa Ki? Oh iya, parang itu perang. Barong itu amu-amuan. Lebih baik mati di medan laga demi bangsa lebih mulia. Nah, makanya Tembeng pote mata, angor pote tolang. Iya. Tak melek tolang tak kolang. Iya. Kalau bahasa ibu saya itu. Waduh ya memang hebat. Ya, para penonton Dhamma TV yang kami muliakan. Berbicara masalah budaya bangsa memang tidak ada habis-habisnya. Nah, kita akan bergeser ke Pak Bimo yang dulu menerangkan. Oh, tadi sudah ya tentang humanisme ya. Sudah. Tentang Pak Indarwanto ini. Masih kita di tengah-tengah ulang tahun ke-70. Konon katanya angka 7 itu angka terakhir ya. Lalu kembali ke 0. Kebetulan hari itu 7 ya. Lalu dulu kita merdeka itu harinya Jumat Legi. Kalau menurut kultur kita, budaya leluhur kita, Jumat Legi itu hari-hari sakral ya. Hari sakral patut untuk mengurangi isi perut, patut untuk mengendalikan kata-kata yang kasar, yang ada hanya hening, malah lek perlu malam Jumat Legi iki lek perlu podo melekan begitu. Dan ternyata kemerdekaan kita itu kemerdekaan yang sakral. 17 Agustus 1945 dinone Jumat Legi. Nah, tapi tolong jangan diutarakan sekarang. Jangan diutarakan sekarang. Saya akan break sejenak. Tolong mohon maaf, silakan Anda untuk minum-minum dulu atau cari camilan dulu atau nuwun sewu ke kamar kecil dulu, nanti kembali lagi masih dalam Kiprah Jati. Terima kasih. Ditawan di Babilonia pada Nabukadnezar ya, itu pun tawanan iso dadi Perdana Menteri Mas Jati, yaitu Daniel yang bergelar Belsasar ya. Terima kasih para penonton Dhamma TV masih begitu setia di depan Kiprah Jati ini. Kita akan melanjutkan berbincang-bincang yang belum dijelaskan secara gamblang antara hikmahnya Idul Fitri dan kemerdekaan dan Jumat Legi tadi itu. Karena memang istimewa sekali kalau menurut saya. Jumat Legi itu jumlahnya berapa sih? Legi 5. Saya itu enggak ngerti hitungan malah. Oh, enggak ngerti itu kan ya. Harus baca kalau saya itu. Terus pokoknya apik lah. Iya. Pokoknya apik gitu ya. Ya. Ya tolong dijelaskan Ki. Apa ya? Hikmah dari kemerdekaan dan Idul Fitri. Katanya setiap Idul Fitri itu mesti pembaruan. Betul. Katanya ya. Iya. Yang dibaharui tiapanya terus kemana mestine luwe enak apa luwe elek gitu loh. Ya tolong sampean jelaskan. Tadi itu Ki Bimo kan mengatakan bahwa gotong royong itu salah satu, kalau kita ambil esensi atau dasarnya, itu kebersamaan, di mana milik yang tadinya itu milik
boleh jadi individu atau kelompok, kemudian menjadi milik nasional, milik Nusantara, bahkan tidak jarang menjadi milik dunia. Nah, jujur kita harus mengatakan bahwasanya kalau sudah kita halal bihalal gitu ya, Idul Fitri halal bihalal, itu sudah bukan orang Islam saja itu. Tetapi saudara kita seperti Ki Bowo begini, Antonius Wibowo juga mengucapkan selamat Idul Fitri pada kita yang merayakannya. Demikian seterusnya. Nah, kita bisa menikmati Idul Fitri secara indah, gayeng marem, bahagia, sejahtera. Ya. Kalau Bung Karno bisa bilang itu toto tentrem kertora harjo kadya siniram banyu sawindu lawase, saking sejuknya ya Ki ya. Nah, itu karena ada satu yang namanya merdeka. Nah, merdeka itu beda dengan bebas. Yang orang yang menikmati kemerdekaan itu adalah orang-orang yang beriman, sedangkan orang-orang yang menikmati kebebasan, ya, itu orang-orang yang tidak beriman. Artinya tidak punya Tuhan. Karena kalau bebas itu, ya sekendaknya sendiri tanpa ngudo rohso tadi, ya itu. Jadi tanpa memikirkan jiwa-jiwa orang lain, termasuk jiwa yang tidak terlihat, tanpa memikirkan itu. Nah, itu. Tetapi kalau orang merdeka, itu tidak saja berpikir merdeka bagi dirinya, tetapi justru berpikir merdeka bagi saudara-saudara yang lain. Ini yang saya setuju. Ini saya setuju. Karena apa ya? Apa artinya baiknya seseorang, baiknya Jatikusumo, Ki Bimo, Ki Endarwanto, Ki Bowo, kalau negara dalam keadaan tidak baik. Artinya bangsa sebagai pemilik negara kan nggak berbuat apa-apa. Iya. Nah, saya ingin ke Mas Bowo ini, terus terang aja. Saya ingin mengetahui kita semua semangat dari dari Nasrani, ya, dari Katolik, ya, mohon maaf, ya. Saya ingin tahu maknanya. Ini menurut hemat saya, Tuhan Yesus sampai mengorbankan dirinya, dipaku di tiang salib. Itu apa betul demi kepentingan bangsa atau umat manusia? Tolong, apinya itu sebenarnya bagaimana ini? Ya. Apinya itu. Terima kasih. Ini menarik. Yang pertama, kata Katolik dari bahasa Yunani katolikos. Katolikos. Katolikos itu artinya umum atau universal. Artinya tidak menunjuk pada golongan-golongan. Umum artinya. Katolikos itu artinya umum. Kemudian tentang peran Tuhan yang mewujud di dunia, ini soal iman Pak Jati, gitu. Dalam hal ini adalah Gusti Yesus, ya toh. Itu faham teologi Kristen, Gusti Yesus itu adalah wujud nyata atau manifestasi dari yang namanya kasih. Maka Gusti Allahnya wong Kristen itu kasih. Nah, karakter kasih di sini ketemu tadi dengan Pak Inderwanto. Karakter kasih itu adalah memberi diri. Tidak mensyaratkan kepada orang yang dikasihi. Wong salah, wong dosa pun tetap dibukakan pintu taubat. Pintu kasih, bener. Ya namanya tobat, ya bener. Terima kasih. Pintu kasih. Jadi di sini Gusti Allah itu bukan pendendam, penghukum dan sebagainya, tapi itu. Kalau saya mengatakan mengasihi istri saya dengan merdeka tadi itu, bukan dengan bebas, tapi dengan merdeka dan seluruh kesadaran rahso saya, maka tidak ada yang lain kecuali saya harus membahagiakan, menjaga dari segala hal-hal yang bisa menjatuhkan dan sebagainya. Saya harus memberi diri saya tanpa saya berpikir gue cek dikaino kopi dan sebagainya. Hanya memberi, hanya memberi. Nah, persoalannya sekarang, kalau ini kita praktekkan menjadi sikap moral dan etika di dalam perilaku sosial dan politik, mungkin kita
bisa teriak-teriak kasih dan sebagainya, jargon. Tapi apakah betul saya memanifestasikan memberi diri? Misalnya seorang apa itu tadi itu politikus, politisi, ya toh? Politisi itu saya khawatir tiba-tiba dia jatuh pada tidak pernah memberi dirinya untuk rakyat, untuk orang lain yang mempercayai, seperti istri saya tadi itu mempercayai. Artinya saya. tidak berani disalib demi kepentingan orang Iya. banyak. Nah, kemudian tentang salib tadi itu, kalau di bahasa Yunaninya itu namanya ada salib, itu simbol hukuman atau simbol di apa itu, di tidak berdaya, tidak diberdayakan. Tubuh ini namanya korpus ini tubuh, ya toh, daging. Daging selalu merupakan simbol dari segala kebebasan yang bisa mengantarkan kepada kejatuhan manusia. Istilah, jadi bukan daging dalam artian daging sapi dan sebagainya, ya, tapi daging dalam artian sesuatu yang di luar dari nilai-nilai yang diajarkan oleh ketuhanan. Itu berani nggak kita menyalipkan itu? Misalnya saja keinginan daging kelompok, keinginan daging individu dan sebagainya. Beranikah saya menyalipkan untuk mendahulukan yang lain? Ini saya kira makna fungsi kasih yang menyelamatkan bagi Katolik. Saya usul ini, tapi ini khayalan saya sendiri loh ya. Kalau bertentangan dengan etika normasi itu mohon maaf, namanya ini gerjete pikir. Iya, enggak apa-apa. Saya itu meskipun KTP Islam ya, tapi saya menggemari semua agama itu, sangat senang sekali, karena tidak ada agama yang tidak indah dan baik. Tapi kalau kita terjebak di dalam itu kadang-kadang kita itu menjadi salah untuk melangkah. Lah, pengertian tentang salib bagi saya itu ya, salib itu kan begini, ke atas ini agak pendek, ke sini agak panjang, ke sini panjang. Itu sound check sendiri, nanti kalau baik bisa disebarkan, kalau enggak jangan loh ya. Ke atas itu vertikal, Betul. mencari sang Betul. maha gaib. Betul. Jangan berlebih-lebihan, Betul. hanya boleh sampai ke Tuhan. Betul. Di mana? Di tubuh kita tidak jauh dari urat leher itu. Persis, ya. Untuk melaksanakan kemurahannya, ya Rohman ya Rohimnya, adaptasilah ke kiri dan ke kanan, ya toh? Ke lingkungan. Pohon itu apa, buah kelapa itu apa, mangga itu apa, jahe itu apa, kencur itu apa. Untuk supaya hidup itu bahagia, silaturahmilah pada sesama. Dan ingat, kita sudah diberi, yaitu bumi. Tancepno awakmu sak jero-jerone, neng bumi berlian ono, minyak ono, segala macam ono. Ojo ngantek kleru, nyuwun menduwur pas diparingi mengisor kok nyuwun menduwur. Nuwun sewu, salah apa bener. Iya, bener Pak Jati, jadi terima kasih. Ya. Saya sangat bangga ada suatu tafsir yang tujuannya bukan untuk beraneh-aneh, Iya. tapi untuk memberikan nilai penyadaran, paling tidak untuk Pak Jati ya. Iya. Paling tidak untuk Pak Jati. Iya, Saya pikir iya. ini luar biasa sekali dan tidak dalam kategori salah atau benar. Iya. Selama itu mengantarkan tafsir ini mengantarkan saya pada menembah kepada yang sejati, mesti ora salah. Kan itu ya. Ini menurut saya itu. Iya, Jadi iya, saya iya. tidak bermain pada Ya. apa itu aturan-aturan yang Betul. kaku semacam itu ya. Terima kasih. Tapi Ya. sekaligus begini, Heeh. ya, ketika kita bicara salib, ya ini bukan sekedar menyamakan gitu ya. Tetapi begini, pada saat kita menanam fondasi hakiki, yaitu nilai bertuhan, itu ke atasnya dengan ke sampingnya, coba perhatikan salib yang benar gitu. Itu sama gitu. Jadi ke atas dengan samping kiri kanan itu sama. Ya. Dalam pengertian bahwasanya kita ini kalau dalam bahasa Islam, hablum minallah wa hablum minannas, itu serba dalam keteraturan, keseimbangan, keselarasan. Nah itu. Jadi ini sekaligus melengkapi. Iya. Melengkapi. Iya, gitu. iya. Nah, supaya kita ini walau toh kita harus menjulang ke langit, tetapi fondasinya pikiran-pikiran berbasis syariat kalau dalam bahasa Islam,
berbasis ilmu, berbasis pengetahuan, atau kalau Islam mengatakan ada syariat, tarekat, hakikat, makrifat, ya. Itu ada dalam kesatuan yang kokoh, ya, untuk menuju Tuhan, ya. Sekaligus juga untuk menuju kepada sesama makhluk Tuhan yang nampak maupun tidak nampak secara serba seimbang. Nah, itu. Iya, terima kasih para penonton. Memang negeri kita itu negeri surga. Semua agama yang masuk di negeri kita menjadi begitu indah, begitu mulia. Oleh karena itu berbahagialah kita sudah semua budaya itu digali oleh Bung Karno, yaitu menjadi Pancasila tadi itu. Nah, saya juga masih pengen istilahnya sharing katanya, sharing di diskusi atau saling koreksi atau saling kontrol, evaluasi ya ke Ki Bimo ini. Saya tuh kadang-kadang batin di dalam diri saya tuh gini, saking fanatisnya pada kitab-kitab suci loh. Saya terus terang aja bangga terhadap semua, tidak hanya satu. Karena Al-Quran sendiri kalau nggak salah mengatakan kitab ini melengkapi kitab-kitab sebelumnya, betul ya? Ya. Nah, konon katanya Rasulullah, saudara-saudara, andai kata ya tinta samudra dibuat tinta untuk menulis firman Allah dan daun di seluruh jagat sebagai kertasnya masih kurang, bener ya? Iya, nah, betul. Oleh karena itu saya sering gini Ki Bimo, fanatisme saya terhadap Tuhan seperti orang Islam yang hakul yakin terhadap Allahnya, tapi hati ini memancarkan hati yang putih, bersih dan jernih, seputih dan sejernih sinar Kristus yang memberi sinar kepada domba-dombanya, dan otak ini duduk tenang dan damai laksana sang Buddha yang memberi suri toladan kepada kaumnya, tetapi hidup sehari-hari akrab dengan semesta alam. Tak ubahnya orang Hindu yang melakukan kaidah hidupnya. Nah gitu loh, makanya orang Sunda ditanya kalau rumahmu di mana, Bumina di mana, gitu loh. Bumi omae bumi ya Mas Jati. Nah ini adalah sesuatu yang perlu terus menerus kita pelajari. Jadi nek belajar Jawa ya Jawa sing temenan. Lah ini nerak angger-angger kebenaran atau tidak gitu. Tetapi untuk belajar ke dalam, contoh tidak ada lain terkecuali dari Sang Siddhartha Gautama yang suatu saat bisa memahami dan memancarkan cahaya Sang Adi Buddha. Untuk melaksanakan hidup itu nggak ada contoh terkecuali orang Hindu. Sampai pohon di Tuwedupo, sampai sumber air di Tuwedupo. Nah, ini khayalan saya itu menurut sosial budaya bagaimana, Mas? Ya khayalan itu menjadi benar, kayaknya itu diyakini gitu. Lek gak yakin gak bener, kira-kira seperti itu. Nah tapi saya akan membalikan ini ke nenek moyang kita. Ya. Nenek moyang kita itu sederhana, mantap gitu Mas Jati. Jadi berbicara tentang Sang Pencipta, wong Jawa itu gak wani ngekei jeneng Mas Jati. Ndak berani. Dan ndak bertele-tele. Wes ndak. Jadi yang Maha Pencipta, Sang Pencipta itu siapa? Tuhan. Tuhan itu bukan nama. Nah Tuhan ini dari dua kata Jawa, tuhu ana. Dulu kita nggak Mas, ana. Tuhu ana. Nah digabung menjadi Tuhan karena ketemu dua huruf hidup, Tuhan. Nah artinya Tuhan itu sejatinya ada. Iya, sejatinya ada. Kok kayak jeneng kok enggak muring-muring. Ini Mbah Jowo. Jadi dalam pengertian Mbah Jowo tadi berbicara tentang Tuhan. Jadi maaf. Itu, jadi menungso luwih kemelelet dari Tuhan itu tidak boleh ya? Ya saya ini berjalan boleh kok beribu tahun. Termasuk bela Tuhan itu tidak boleh. Tuhan harus dibela. Nah, memangnya lemah. Gini, membela itu juga mempunyai satu sisi. Iya sih ya. Kalau saya membela Tuhan saya akan lakukan ya. Yang menurut hati saya itu benar menurut Tuhan. Yang tuhune ana iku. Tuhune ana sapa? Sang Pencipta. Nah, inilah yang harus kita telusuri. Ini bukan masalah godak-gaduk loh Mas Jati. Jadi kayak tadi yang pernah saya katakan,
ya itu termaktub di dalam huruf Jawa Mas Jati tentang penciptaan sampai jeneng ono gitu. Lah tuhu ana, dan ini kalau kita telusuri di dalam literatur Yahudi, ya literatur di Taurat apa gitu, ya. Jadi ternyata bangsa Yahudi dulu itu juga tidak memberi nama kepada Tuhannya, tidak. Jadi pada saat bangsa Israel itu ditawan di Babilonia pada Nabukadnezar, ya, itu pun tawanan iso dadi perdana menteri Mas Yati, yaitu Daniel yang bergelar Belsasar, ya, dikasih gelar sama Babilonia yang kalau sekarang di Irak itu lokasinya. Tapi maaf, tapi tawanan politik loh, perjuang loh ya berarti. Soalnya sekarang tuh banyak bekas tahanan nyalok ke pimpinan. Nah, ini berbeda. Ya. Walaupun dia tahanan, dia bisa menguasai di perdana menteri, tidak main-main loh, wakilnya rojo. Lah, ini kan mesti ono sing iri Mas Jati. Lah, irinya ini nanti berkaitannya dengan ketuhanan tadi itu. Bangsa Babilonia duwe Tuhan, katanya itu Tuhan saya itu. Ndi, oh itu berbentuk patung segala macam. Bangsa Yahudi, loh aku gak berbentuk, kami nggak berani gitu. Lah ngorek jalan sampai ada yang dihukum, dilebokno kandang macane gak gelemangan apa gitu, karena keyakinannya, ya. Nah, sik digolekno maneh acara-acara iki gini. Nah, satu waktu di dalam satu diskusi ini, pokoknya engko lek gak nyembah patungi rojo, hukumannya adalah gantung, ya. Pada saat mengalami satu benturan yang pencarian ini, di tembok di tempat berdiskusi itu ada tulisan Mas Jati, tulisan yang ditulis oleh malaikat lah gitu loh, malaikat ditulis dengan bahkan berwarna darah gitu, bunyinya Yahweh, yang kemudian dalam bahasa Belanda menjadi Jehovah, bahasa Inggris ini, bahasa Indonesia Jehovah. Lah Yahweh ini artinya apa? Aku ada. Aku ada. Ini pada gitu jadi. Kebetulan ini meh barengan ambek apa yang mau saya tanyakan ke Anda. Orang Yahudi itu konon katanya tercerdas di dunia, tapi ada satu yang ditakuti, si Jawa. Ini bener apa enggak ini sebenarnya itu? Wah, ini kan jadi omongan warung kopi sebenarnya. Iya. Saya ketemu dengan teman-teman ini, ya wis gak perlu wedi, wong saiki Yahudi menciptakan komputer mereknya Java kok. Gitu ya. Bagaimana mau takut gitu loh. Lah sekarang persamaan kata antara aku ada, sejati ini ada, ambek Yahweh yang artinya aku ada. Nah, ini juga merupakan satu PR bareng lah gitu loh. Iki tenan apa ora gitu loh. Kenapa? Artinya kita terus ada keleluasaan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa ini dengan ditinggali kitab-kitab itu yang kita pelajari, yang memang ini ada satu keanehan ya, yang tapi berjalan. Kitab yang dari Timur Tengah itu ya kitab yang sekarang ada ini. Nah, tapi kitab Mbah Jawa seje. Kitab teles. Nah, kitab teles itu apa? Alam semesta ini kitabnya. Belajar apapun mesti belajar dari alam. Ya, termasuk kata gotong royong tadi. Yang bisa melakukan gotong royong niku semut. Ngangkat seberat apapun, bareng-bareng gotong royong. Nah, ini waktu Bung Karno, ya karena hidup di Sunda ya, banyak yang diambil kata-kata itu dari Sunda. Artinya diambil ya dari pribumi gitu loh Mas Yati. Lah pribumi ini juga bahasa Sunda. Pribumi itu artinya tuan rumah. Oh iya. Lah gitu loh. Makanya orang Sunda ditanya kalau rumahmu di mana? Bumina di mana? Gitu loh. Bumi omahe bumi ya Mas Yati. Nah, ini adalah sesuatu yang perlu terus-menerus kita pelajari. Jadi nek belajar Jawa ya Jawa sing temenan. Iya. Jangan asal Jawa seolah-olah dengan kebanggaannya, tapi Jawa ini gak dilakokno. Nah, contohnya banyak anak-anak sekarang tidak berbakti kepada orang tuanya.
Kalau Ya. dulu tuh kan Nun Sewu, dulu tuh kan ada orang tua di situ lalu Nun Sewu kan begini dulu ya. Sekarang udah nggak ada. Oh sudah jarang, unggah-ungguh. Lah Jawa ini juga berarti bakti Mas Yati. Lah saiki orang yang bermakna wong Jawa kalau seseorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya, bocah kok orang Jawa. Loh. Gak Jawa. Iya, Lah iya. sekarang ini wong Jawa karek separuh ini karena wong Jawa akeh wis gak Jawa. Nggih. Nah. Matur nuwun para penonton Dama TV yang kami muliakan. Berbincang-bincang dengan orang bijak tuh memang indah. Oleh karena itu kalau sedang di depan kiprah jati, ya soalnya ya mendengarkan sambil nyokot gini, itu ini agak fokus saraf itu mengurangi penangkapan pikiran. Jadi waktu ngomong bela-belu begini dulu. Nah, nanti waktu break, udah mau sampai nggak masalah. Nah, ada waktu 1 menit Ki. Ini kalau nggak salah penghematan saya, tujuan Al-Quran itu sebenarnya juga menjadi orang sing Jawa. Istilahnya dudu wong muslim ning wong kang mukmin. Kira-kira 1 menit mukmin ini apa sih? Mukmin itu kalau bahasa Al-Quran sendiri itu ridho. Ridho itu kalau dalam bahasa Nusantara itu Jawa. Jadi artinya ridho itu ketika Tuhan memberi ketetapan maka dia itu njawani gitu. Iya. Rela. Iya. Rela, legowo, Iya. ikhlas ya gitu. Iya. Nah, itu ketetapan Tuhan. Jadi kalau ada benceng encueng, ada benceng cueng, wah ini memang kehendak Tuhan seperti ini. Tapi ketika ada kenikmatan, dia juga tidak berlebihan. Ini adalah anugerah Tuhan. Ini namanya Jawa, ini namanya ridho, dan orang Jawa yang ridho itu adalah orang yang merdeka. Nah itu. Jadi kalau kita kembali ke merdeka tadi, itu yang merdeka siapa? Yang merdeka adalah orang-orang Jawa. Jawa itu bukan dalam pengertian suku, tetapi Jawa itu adalah pikirannya ya jernih, waras. Kalau disimbolkan dulu itu dengan ya kita itu SBS ya Ki. Gitu, seger, waras, selamat. Ya, terima kasih. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, khususnya para generasi muda membangun bangsa dan negara. Yang muda harus meneruskan benang merah. Mendirikan negara ini tidak segampang kita membalik tangan, penuh dengan perjuangan, pengorbanan darah, daging, harta, nyawa, dan benda. Yang tua-tua akan gembira kalau melihat anak-anak hidup bahagia, tetapi harus tetap dalam moral dan pikiran yang jenius dan terjaga. Terima kasih para penonton Dama TV atas perhatian Anda di Kiprah Jati ini. Sampai ketemu di minggu yang akan datang.